Nah, di video kali ini aku bakalan update progres penetapan pertimbangan teknis atau Pertek P3K tahun anggaran 2024 untuk instansi pusat Kementerian Perhubungan. Nah, buat teman-teman pelamar P3K tahap ke-1 instansi Kementerian Perhubungan, kalian harus mengetahui sudah sampai di mana progres Pertek yang sudah selesai. Nah, pada tanggal 21 April 2025 lalu, Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menerbitkan usul penetapan NIP bagi aparatur sipil negara instansi pusat ya. Nah, berdasarkan data yang dibagikan melalui laman resmi Instagram BKN pada hari Senin tanggal 21 April 2025. Nah, ada beberapa instansi yang telah selesai perteknya ya. Nah, di sini aku sudah merekapnya kembali berdasarkan data yang ada dari BKN ya. Nah, ini data dari instansi Kementerian Perhubungan. Nah, di sini buat teman-teman dari instansi Kementerian Perhubungan dari P3K, ini adalah update data pertanggal 9 April, kemudian update data pertanggal 14 April, kemudian yang terakhir itu data update pertanggal 21 April 2025. Nah, jadi buat teman-teman, jika data seperti ini dapat kita bandingkan sudah berapa pertek yang kira-kira selesai ya. Nah, di sini untuk tanggal 9 April 2025 untuk jumlah formasinya saja itu sebanyak 16.543. Nah, kemudian untuk jumlah pelamar yang lulus itu sebanyak 15.048 pelamar. Nah, kemudian pada tanggal 9 April itu masih sebanyak 1.144 pelamar yang BTS atau dokumennya tidak lengkap ya. Nah, kemudian pertek yang selesai itu sebanyak 13.838 pelamar. Nah, jika kita persentasikan pada tanggal 9 April itu sekitar 91,96% ya. Dan pertek yang belum selesai sebanyak 66 pertek. Nah, kemudian data pertanggal 14 April 2025. Nah, di sini ternyata jumlahnya untuk formasi itu sedikit berkurang ya. Jadi sedikit bertambah. Sebanyak 16.626. Nah, kemudian jumlah pelamar yang lulus sebanyak 15.119 pelamar. Nah, kemudian masih ada BTS teman-teman kita sebanyak 519 orang ya. Nah, kemudian di sini pertek selesainya bertambah ya, sebanyak 14.255. Nah, kemudian kalau dipresentasikan sebanyak 94,29%. Nah, di sini pertek yang belum selesainya naik ya sebanyak 345 ya. Kalau tanggal 9, 66 pertek yang belum selesai ya. Nah, kemudian data pertanggal 21 April, di sini jumlah formasi atau jenis pengadaannya dipecah menjadi dua ya. Ada dari P3K teknis dan P3K tenaga kesehatan. Nah, di sini untuk jumlah formasinya sebanyak 16.403 ya, 16.543. Nah, kemudian untuk jumlah yang lulus ini sebanyak 15.048 orang ya. Nah, kemudian di sini ada kolom proses entry instansi, di sini masih 6 orang. Nah, kemudian masih ada teman-teman kita yang dokumennya tidak lengkap ya, sebanyak 112 pelamar. Nah, kemudian pertek yang sudah selesai itu sebanyak 14.730. Kalau kita presentasikan sebanyak 97,89%. Nah, kalau sisa perteknya itu sebanyak 206 pertek untuk P3K teknis. Nah, sedangkan untuk P3K tenaga kesehatan di sini jumlah formasinya sebanyak 83 dan jumlah yang lulus itu sebanyak 71 pelamar. Dan ternyata masih ada teman-teman kita yang BTS ya sebanyak 5 orang. Nah, kemudian pertek yang selesai sebanyak 66 dan kalau kita persentasikan sebanyak 92,96%
dan sisa perteknya itu yang belum selesai sebanyak 5 pelamar. Nah, jadi kalau kita totalkan jumlahnya itu sama ya, pada tanggal 14 April 16.626 pelamar. Nah, jadi untuk pertek yang sudah selesai per hari 21 April, kemungkinan tanggal 25 April ini sudah berkurang atau sudah naik sebanyak 14.796. Nah, kalau kita presentasikan sekitar 98% sudah selesai perteknya. Nah, di sini aku sudah membuat catatannya ya. Jika melihat progres tanggal 14 April sampai dengan tanggal 21 April 2025, pertek yang sudah selesai itu, jadi pertek yang sudah selesai dari tanggal 14 sampai tanggal 21 itu sebanyak 541 pertek. Nah, jadi bertambah ya, 541 yang sudah selesai. Nah, jadi sisa pertek yang belum selesai sebanyak 211 pertek ya. Untuk P3K teknis sebanyak 206 pertek dan P3K tenaga kesehatan sebanyak 5 pertek. Nah, kalau kita melihat datanya seperti ini artinya tidak banyak lagi. Semoga saja nanti update terbaru dari BKN, mudah-mudahan saja pada minggu terakhir dari April untuk instansi Kementerian Perhubungan itu sudah mendapatkan kabar yang baik ya. Nah, tentunya sebagaimana tindak lanjut arahan Presiden ya terkait percepatan pengangkatan ASN 2024, Kepala BKN meminta pemerintah pusat dan kepala daerah segera menyelesaikan progres penetapan NIP 3K tahap ke-1 dan CPNS tahun anggaran 2024 ya. Nah, sebagaimana instruksi percepatan pengangkatan aparatur sipil negara ya. Nah, sesuai dengan tenggat waktunya, target pengangkatan CPNS itu kan diangkat paling lambat bulan Juni 2025 ya. Nah, sedangkan untuk P3K itu paling lambat adalah 1 Oktober 2025. Nah, di sini adalah surat dari Badan Kepegawaian Negara ya pada tanggal 18 Maret 2025 perihal penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024 ya. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwasanya peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat diangkat menjadi CPNS paling lambat terhitung mulai tanggal TMT 1 Juni 2025. Nah, sedangkan untuk P3K, peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat tanggal 1 Oktober 2025. Nah, sedangkan TMT-nya itu pada tanggal 1 Maret 2025 serentak antara CPNS dan P3K. Nah, jadi buat teman-teman dari instansi Kementerian Perhubungan, silakan dicek kembali monitoring layanan mulanya. Jika ternyata teman-teman itu masih ada yang BTS, silakan untuk hubungi pihak UP pegawainya masing-masing. Pastikan kalian semua itu dalam notifikasi mulanya sudah pertek seperti ini ya. Nah, jadi tolong ingatkan teman-teman yang lain jika mempunyai WA group, silakan untuk mengecek kembali layanan molanya. Jika seandainya masih ada BTS, segera ditindaklanjuti. Nah, jadi agar nantinya teman-teman semua itu serentak se-Indonesia, karena sifat untuk instansi pusat ini pelantikan itu serentak ya, tidak seperti pemerintah daerah yang melaksanakan sendiri-sendiri. Jika sudah selesai dapat dilaksanakan pelantikan P3K. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman semua ya. Semoga saja sabar kita masih tebal menunggu progres ini selesai. Nah, jika video ini ada manfaatnya, jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kalian like video ini ya, dan juga kalian share video kali ini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimaknya hingga habis. Mudah-mudahan video kali ini dapat membantu teman-teman dan mencerahkan. Kira-kira progres P3K untuk instansi Kementerian Perhubungan sudah sampai di mana ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimaknya hingga habis.
Sampai jumpa di video Cubetray berikutnya bersama aku Fitra dari channel YouTube Cubetray.